Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Hakomi Yahya, MPN 2121020048, Prodi Hukum Tata Negara kelas B. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas filsafat hukum Islam, dosen pengampu Bapak Dr. Hervin Yogi Pradipta, MHI. Kali ini yang saya bawakan yaitu untuk mempresentasikan materi yang berjudul Kaidah-Kaidah Hukum Islam. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama itu ada prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran atau yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu antara lain, itu satu ada meniadakan kesempitan dalam kesukaran. Contohnya itu seperti orang yang sedang berpergian, sakit dan dalam keadaan hamil atau menyusui, boleh tidak berpuasa. Terus ada contoh lagi orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia diperbolehkan melakukan sholat dengan duduk. Yang kedua ada sedikit pembebanan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia itu memang ada. Akan tetapi syariat yang diturunkan atau yang dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempermasalahkannya atau mempertanyakannya, yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 101. Ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Misalnya pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui, dan agar permasalahannya untuk sementara dibiarkan dan kemudian permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran pada manusia. Selanjutnya itu ada bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, sehingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat yang lain diturunkan. Selanjutnya ada memperhatikan kemaslahatan manusia. Dalam penetapan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu antara lainnya ada 1. Hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Yang kedua ada hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Terus ada hukum-hukum itu ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Yang kelima ada mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan hukum Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum tanpa melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal mungkin apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai menjadi predikat takwa. Yang selanjutnya ada kaidah dalam hukum Islam. Kata kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun menurut As-Suyuti dalam kitab Al-Shibah wa An-Nazair bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kulli, menyeluruh, atau general law yang meliputi semua bagian. Macam-macam kaidah hukum Islam, yaitu yang ke-1 ada kaidah asasiyah. Segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuannya. Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Terus ada kemudaratan itu harus dihilangkan. Terus yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-raguan. Terus ada kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Terus yang kedua ada kaidah ghairu asasiyah. Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah,
namun keberadaannya tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam, karena para fuqaha sepakat akan kehujahan kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah ghairu asasiyah ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab Al-Ashibah wa An-Nazair karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Sayuti. Kemudian ditambahkan lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Majalatul Ahkamil Adiyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqa. Yang selanjutnya ada tujuan hukum Islam. Kajian tentang maksud tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang ushul fikih. Al-Syatibi mengatakan bahwa doktrin maqasid asy-syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah. Tujuan hukum Islam, maqasid syariah itu ada yang satu memelihara agama, yang kedua memelihara jiwa, yang ketiga memelihara akal, yang keempat memelihara kehormatan, yang kelima memelihara harta kekayaan. Baiklah, mungkin kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.